Halo, welcome back to Musik Ngumpul Asik. 2024 akan segera berakhir. Kita akan menyongsong 2025, namun di 2024 ini banyak kejadian lucu. betul. Iya dong. Betul, Di sosmed terutama banyak banget refleksi dari kejadian sosial yang terjadi di masyarakat hari ini. Apalagi yang baru-baru ini terjadi rame banget. Bahkan 2024 mau selesai gitu ya, tapi ada aja kelakuan. Ada aja kelakuan. Tapi kita akan recap dulu. Paling berkesan selama hal yang viral buat lu, paling berkesan selama 2024 apa? yang baru kemarin terjadi sih. 3 Agustus itu ya? Salah satunya juga ada. Oh iya. Tiga-tiganya Agus ya. Ketiganya Agus. Iya, tapi ya akan Agus yang dua lagi, buat Agus yang satu. Yang sama penjual es ke agama. Agak sedikit nyayat hati juga sih sebagai mantan pedagang kaki lima juga, agak dikatakan seperti itu agak guys. Apalagi keluar dari kata-kata seorang Gus gitu kan. orang yang harusnya memberikan contoh baik. Apalagi konteksnya lagi pengajian. Nah, itu di tempat baik, orang yang dia harusnya dianggap panutan baik, dia keluar ya, mungkin tuh sifat manusiawi sih ya. Karena manusia terluput dari salah ya, itu sama. Bukan nabi boy. Itu juga ramai tuh. Ya, itu juga tuh salah. Itu Bukan nabi, untuk boy. ditabuk tuh sumpah, kalau enggak gue pengen nabuk tuh. Bukan nabi boy. Ya Itu sih. Gue nontonnya pengen nabuk gitu rasanya. Bukan nabi, Bo. Tapi ya benar, gue setuju sama Yogi, itu salah satu yang rame. Kalau lu yang berkesan buat lu di 2024 ini? Gus yang mana? Apa? Gue masih Gus aja lah ya. Masih Gus yang Karena mana lagi nih? kata tadi udah Gus yang satu. Oh, lu Gus yang satu nih. Gus yang satu aja. Agus sedih. Bukan. Agus sedih. Agus Oh, yang itu. Karena jujur ya, di lu Enggak masuk buat logika sih. Enggak masuk logika. Bang itu. Gus yang Gimana itu. caranya tuh ibarat kan kalau kemarin tuh gue ngeliat ada siapa yang dari Naruto. Oh, iya yang ini yang lawan dulu masih Kamaru ya? Iya. Tayu ya. Iya, aduh. Itu kan ada 3 nih monsternya. Nah tadi monster satu lagi monster tanpa Tanpa lengan, terus yang matanya ditutup sampai yang gondrong. Nah gue ngebahas yang tanpa lengan aja gitu. Kok bisa gitu loh buat gue? Gak masuk akal emang. Lucu juga sih. Itu gue ngobrol sama nyokap ya, nggak masuk akal buat gue. Iya. Tapi menurut lu itu benar terjadi gak sih? Kalau gue nggak bisa komen karena gini, gue nonton di mana ya yang kata dibacain chatnya tuh. Menurut gue di situ nggak bisa sepenuhnya disalahkan gitu loh si Agus ini. Agak sulit sih. Agak sulit karena logikanya gini lah, kalau misalnya dipaksa ya, Nah, mau gimana cara maksanya? iya. Itu bisa kabur kok kalau bisa dikata Iya. dipaksa ya. Dia bisa kabur loh. Lah iya, orang kamu mesti tegrep. Ya kan? Dia aja buka baju aja nggak bisa. Iya itu Buka baju sendiri aja nggak bisa. nggak masuk di akal buat gua gitu loh. Iya. Itu sih. Itu. Masih banyak kejanggalan. Tapi yang kalau buat gua di 2024 ini yang berkesan buat gua itu kasus Vina cuy. Oh iya, yang naik tiba-tiba naik ya. Tiba-tiba Gara-gara film. naik terus sama Jessica bebas. Oh iya Jessica. Langsung ada dokumenter Netflix. Terus Udah mana gitu ya kata kemarin gue lihat postingan Jessica di TikTok. Oh iya. Iya benar dia bingung dia. Ada TikTok. Main sosmed. Keluar kayak primitif. Iya. Aduh. Udah gitu captionnya kan caption yang pakai hashtag Iya. gitu kan. Iya benar. Itu salah satu yang salah satu yang cukup membekas. Oh sama ini yang sekarang nempel mulu di kepala. Gua tunjukin gitu. Penjual rumah tuh anjir. Itu nempel banget di kepala gua. Iya. Lagi rame nih. Itu muncul enggak? Iya, Di FYP lu. Iya. Iya, kayak gitu itu lucu banget sih. Tapi kalau misalkan ngomongin peristiwa memang 2024 ini banyak tragedi juga. Iya, betul. Kekerasan terhadap guru, terus kriminalisasi,
banyak banget tuh. Gua sampai bulan kemarin dan beberapa bulan kemarin tuh masih banyak banget guru yang dilaporin dan lain sebagainya. Gua agak apa namanya, miris lah kenapa itu hal-hal seperti itu harus terjadi kayak gitu. Terus penyiksaan juga dan sebagainya ya, kayak gitu. Apalagi di masalah-masalah di masyarakat kita 2024 ini yang muncul yang jadi problematik. tapi lagi aku sedih. Tapi menurut gua itu dampak dari dampak dari sosial kita. Sosial media juga. Iya, sosial media. Sedih itu kan juga donasinya bisa besar kan dari sosmed. Betul. Yang naik dari sosmed. Jual rasa kasihan. Gampang orang pengen kaya ya, ngejual rasa kasihan aja. Gitu, banyak yang donasi, banyak apa. Tapi seharusnya orang Indonesia nggak punya mentalitas kayak gitu. Jangan selalu mau dikasihani. Gua juga kemarin nonton videonya Ustadz Felix yang ngomongin mentalitas dikasihani itu. Tapi Indonesia menurut data adalah negara dengan penyumbang terbesar. Dermawan emang Jadi orang Indonesia kalau dermawan. orang kayak bilang dikasihani, kayaknya harusnya itu hanya beberapa lah. Jiwa kita memberi, bro. Iya, jiwa sosialnya tinggi. Sosial kita tinggi. Ya mudah-mudahan jiwa sosialnya itu terus berlanjut gitu. Tapi tidak menimbulkan masalah-masalah lain gitu. Jangan karena rasa. Tapi kalau kata gua ya, ini gua karena habis nonton videonya Ustadz Felix ya sama Deddy Corbuzier. Mungkin memang benar punya jiwa sosial tinggi itu baik. Tapi menurut gua solutif bantuannya. Kayak nggak setiap orang tuh yang lu ngeliat kasihan butuh duit, solusinya lu kasih duit. Kayak gitu. Iya. Ngerti gak sih? Tapi, Kayak nggak efektif gitu. Tapi yang kata Suhaji ya, Suhaji. yang kata gitu di sama Gus Miftah juga sama gitu. Sama. Iya. Jadi mendadak kaya lah. Makanya gue tertarik sama kontennya Mbah Tejo. Iya. Yang bilang bahwa Gus Ternyata Miftah itu Gus wali. Miftah itu ternyata Oh iya bener. melalui perantara Gus Miftah Langsung orang jadi kaya dapat rezeki kayak gitu. Ya, itu. Tapi ya kayak gitu sih orang. Sebenarnya ya itu sikap yang bagus ya, jangan dermawan. Nah cuman ada pihak juga yang Memanfaatkan. Nah itu, dan juga mungkin juga bantuan itu jangan terlalu nyuapin lah. Iya. Dan gini sebenarnya. Aja. Sebenarnya gini, ketika kita ngelihat dari masalah Suhaji itu sama Agus Salim itu, sebenarnya dana itu besar. Iya. Kalau misalkan katakan 1 miliar yang buat Agus itu bisa dibagikan kepada merata gitu, katakan 1.000 orang aja, 1 juta gitu lah. Jadi bisa lebih apa ya? Lebih membantu. Dan uangnya bertujuan dikasih untuk memulai sesuatu ya. Iya. Bukan untuk sesuatu yang konstruktif. Besok datang minta lagi soalnya kayak gitu-gitu. Sudah sering terjadi. Iya. Jadi gitu. Harapannya buat Indonesia 2025. Makin banyak pergerakan-gerakan sosial itu, baik itu seperti galang dana segala macam, itu udah memang sangat bagus di Indonesia. Dan juga bukan hanya melihat dari kasus Agus sedih itu berarti donasi ini baik, tapi mungkin harus ada pengelolaan yang lebih baik lagi. Fungsi-fungsinya berarti jangan langsung ke orangnya, mungkin karena itu butuhnya pengobatan, berarti kita langsung bayar Ada orang-orang yang ada menjembatani. Nah terus juga habis setelah itu juga bantuan dibikin dibina atau dibikin kelas, jadi buat jiwa wirausaha atau segala macam, jadi nggak hanya mengandalkan donasi gitu. Ya betul. Jadi mereka bisa upgrade diri dengan bantuan kita sehingga dia bisa mandiri, dan sehingga kedepannya dia bisa memberi lagi kan, dia udah mandiri gitu. Kalau sih Kalau dari gua mungkin kalau dari segi sosial ya, sebenarnya gua nggak ada masalah dengan apa ya, tingkah-tingkah ini gitu. Iya. Karena bagian dari hiburan lah ibaratnya. hiburan.
Kita secara nggak langsung ya, dengan tingkah-tingkah kayak tingkahnya Fatah Abbas. Tuh orangnya. Ini berat aja buat gue gitu loh. Iya. Coba ya mungkin lebih ke yang pertama tadi yang lebih merata gitu lah. Kalau misalnya ibaratnya ngebantuin, nggak apa-apa lu pengen ngebantuin untuk engagement, nggak apa-apa buat gua. Tapi lebih apa ya? Lebih luas aja gitu loh. Jangan tertuju pada satu pihak aja. Iya. Karena Mending lo bantuin kita aja. Foto UMKM. Semua tuh MKM. Bener sih. iya. Kayak gitu. Gue sangat setuju lagi. Udah itu aja. Jadi harapan kita ya semoga tahun depan jauh lebih baik kondisinya, semua aspek sosial ekonomi ya, karena kan masalah-masalah yang terjadi sebenarnya nggak jauh dari masalah ekonomi. Iya. Gitu. Dan ya luar biasa, tahun depan jadi tahun yang pas gue harap dia luar biasa karena ini juga sudah di akhir tahun, tinggal berbenah dan berencana aja Iya. di tahun ini. Dan di Desember ini juga Ji berulang tahun yang ke-6. Oke. Terima kasih sudah ada 6 tahun 2018 ke 2024. 2024. Semoga kita juga tahun depan bisa memberikan impact yang lebih luar biasa kepada semua aspek bidang aspek yang kita bisa terlibat di dalamnya. Ya. Segitu dulu mungkin musik hari ini. Thank you. Sampai jumpa di musik episode selanjutnya.